قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala rasulillahi al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mengenal kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Pertama, dari judulnya. Judul dari kitab ini adalah Al-Qawaid Al-Arba'. Dari judul ini terdapat dua kata. Yang pertama adalah Al-Qawaid, yang kedua adalah Al-Arba'. Al-Qawaid artinya kaidah-kaidah, atau bisa juga inti pokok, atau juga dasar, ya, dasar dari sesuatu. Adapun Al-Arba'u adalah bilangan 4 atau jumlah 4. Nah, gabungan dari judul ini atau kesatuan dari Al-Qawaid wa Al-Arba'u artinya adalah 4 kaidah-kaidah dasar. 4 kaidah-kaidah dasar. Nah, penulis di dalam isi kitab ini menjelaskan tentang 4 kaidah-kaidah dasar ini itu di dalam masalah apa. Jika kita teliti dan kita baca, ternyata 4 kaidah dasar ini itu dalam masalah mengenal tauhid dan mengenal syirik. Kemudian penyebutan jumlah 4 di sini, ya, itu bukan berarti pembatas hanya ada 4 saja dalam kaidah. Tidak. Namun penyebutan 4 di sini ini merupakan pilihan dari penulis, ya, yang merupakan inti pokok dari kaidah. Ya. Jadi kaidah itu banyak. Namun 4 ini merupakan pilihan dari penulis yang merupakan suatu perkara pokok intinya. Gitu. Dan juga agar memudahkan bagi para pembaca untuk bisa menghafal dan memahaminya. Nah, kemudian tentang penulis. Tentang penulis kitab ini. Namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau dilahirkan di Uyainah, ya, di Arab Saudi pada tahun 1115 Hijriah atau bertepatan dengan 1703 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah atau bertepatan dengan 1791 Masehi. Nah, beliau wafat pada usia 88 tahun. Nah, beliau dilahirkan dan ditumbuhkan di keluarga yang berpendidikan, ya, yang sibuk dengan ilmu. Ayahnya adalah seorang ulama di negerinya. Begitu juga pamannya, yaitu kakak dari ayahnya, merupakan suatu qadhi, yaitu yang menyelesaikan masalah-masalah dari masyarakat. Beliau, Syekh Muhammad At-Tamimi ini terkenal dari kecilnya tentang kecerdasannya dan kecepatan di dalam menghafal. Kemudian beliau juga tekun dalam mempelajari berbidang ilmu, dari ilmu hadis, ya, ilmu fikih, ya, tafsir, akidah dan seterusnya. Ya. Dengan kecerdasan dan ketekunan beliau, maka tidak heran, ya, ditambah di lingkungan penuh dengan ilmu, ayahnya juga seorang ulama, ya, maka tidak heran jika beliau ketika dewasa menjadi seorang ulama yang besar, ya, dan juga menjadi seorang pendidik, penasehat, ya, sekaligus menjadi seorang guru, ya, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian tentang pokok isi kitab ini. Pokok isi kitab dari Al-Qawaid Al-Arba', yaitu kitab ini membahas tentang mengenal tauhid dengan benar, yang dibawa oleh Rasulullah SAW,
dan mengenal kesyirikan yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta juga dijelaskan di dalam tentang syafaat dan hukum bagi pelaku kesyirikan. Nah, berikutnya kedudukan kitab ini. Kitab ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi jika kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama, ya, kitab ini kedudukannya tinggi. Ya. Kenapa? Karena isi kitab ini atau kaidah ini itu ditulis oleh penulis yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari penulisnya sendiri, namun diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang kedua ya, adalah bahwasanya isi kandungan dari kitab ini itu membahas perkara sesuatu yang sifatnya wajib, ya. Membahas suatu ilmu yang bersifat hukumnya fardu ain, ya. Wajib bagi setiap muslim, yaitu perkara akidah, perkara tauhid, perkara usul Islam. Ini hal yang kedua. Hal yang berikutnya, yang ketiga, yang menjadikan kitab ini menjadi mulia kedudukannya dan tinggi, kitab ini itu ditulis dengan ringkas dan jelas. Ringkas, jelas, namun syarat dengan ilmu dan juga penuh dengan dalil. Nah, ini tiga hal ini yang menjadikan kitab ini menjadi mulia dan tinggi kedudukannya. Nah, kemudian tentang hukum mempelajari isi kandungan dari isi kitab ini. Setelah kita bahas bahwasanya isi kitab ini mengenal tauhid dan mengenal syirik, yaitu membahas tentang perkara pokok dasar dari Islam ini. Nah, mempelajari ilmu yang berkaitan terhadap usul, akidah, tauhid adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Ya. Dan di dalam kitab ini itu membahas tentang masalah ini. Oleh karena itu, mempelajari isi kandungan kitab ini hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat, ya. Kenapa? Ya. Karena seorang muslim itu harus mengenal tauhid dengan benar dan mengenal kesyirikan yang sebenarnya yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kewajiban seorang muslim dan muslimat di dalam mengenal tauhid yang sebenarnya dan mengenal kesyirikan yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan perkara yang penting, bahkan sangat penting dibandingkan perkara-perkara yang lain. Di dalam lebih penting daripada mempelajari sholat, ya, mempelajari puasa dan zakat dan seterusnya. Kenapa? Karena sholat, zakat dan ibadah-ibadah yang lain itu tidak ada faedahnya jika seorang tersebut masih di atas kesyirikan. Nah, dari sini bahwasanya mempelajari kandungan dari kitab ini adalah sangat penting dan wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari kandungan isi kitab ini, itu tentang mengenal tauhid dengan sebenarnya dan mengenal kesyirikan yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai sini insyaallah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.